Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja, alhamdulillah. Ya, anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita berada dalam satu kelas. Mungkin kalian merasa aneh kenapa Bapak meminta hari ini agar kelas 1 sama kelas 2 berada dalam satu ruangan yang sama. Nah, tentunya karena pada hari ini kebetulan guru kelas 1 Ibu Wiji Astuti tidak bisa masuk, sehingga Bapak harus menggantikan posisi beliau pada saat hari ini, sehingga kalian bisa belajar bareng dengan kelas 2. Baik anak-anak sekalian, sebelum dimulai Bapak ingin sebelum kita belajar terlebih dahulu, karena kita sama-sama berdoa dulu biar pembelajaran pada hari ini kita bisa berjalan dengan baik, sehingga apa yang nanti Bapak sampaikan kepada kalian bisa memahaminya. Terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa dulu. Untuk berdoa, siapa yang akan memimpin? Ada yang memimpin? Tahu gak hari ini tanggal berapa? Tanggal 20 ya. Tanggal 20. Coba Bapak minta pada hari ini absennya nomor 20 dari anak kelas 2. Karena angkanya dari angka 2, absennya 20, berarti silakan. Siapa yang merasa absen nomor 20? Baca dulu ya. Oke, ternyata absen nomor 20 Reja. Oke. Nah, Reja silakan. Siapa? Oke, doa. Oke, terima kasih. Nah, Reja sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kita hari ini bisa belajar dengan baik, walaupun dalam kondisi antara kelas 1 sama kelas 2 kita belajar sama-sama ya. Oke, kemudian sebelum dimulai Bapak minta tolong berdiri dulu semua. Berdiri. Oke, setelah berdiri silakan lihat samping kiri samping kanan, ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah silakan diambil sampahnya, dibuang dulu. Kemudian pakaiannya, silakan pakaiannya dulu dirapikan biar enak belajarnya. Yang merasa bajunya masih dikeluarkan, terus yang dasinya masih bengkok, tolong diluruskan supaya lebih enak ya. Kita tertib belajarnya dengan suasana yang kondusif, kemudian pakaian juga rapi. Insya Allah nanti pun ilmunya akan diserap dengan baik. Oke, selesai. Alhamdulillah sudah rapi. Selanjutnya apa ya? Perlu Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini, seperti yang sudah kalian di sini sudah lihat. Kita akan untuk kelas 1 ya. Nah, untuk kelas 1 di sini kita akan mempelajari tentang kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari atau kegiatan pada siang hari yang biasa kalian dilakukan di rumah. Mungkin kalian pun sudah tidak asing lagi. Nanti bisa menyebutkan tentang kegiatan apa sih yang biasa kalian lakukan, hal-hal yang positif yang biasa yang biasa di rumah kalian lakukan. Nanti kita akan pelajari bersama. Kemudian untuk kelas 2 di sini seperti yang sudah Bapak tampilkan di sini, kita akan mencoba mengurutkan atau membandingkan dan mengurutkan nilai pecahan tentang mata uang. Pasti kalian juga kelas 2 juga pasti sudah tahu kan dengan uang, sudah pada paham, sudah pada tahu bagaimana jenis uang, pastilah anak kalian sebagainya. Sekarang juga kan ada uang. Oke, sebelum dilanjutkan, Bapak akan mengecek dulu yang tidak hadir. Kelas 1 ada? Ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Untuk kelas 2 ada yang tidak hadir? Hadir semua juga, alhamdulillah. Oke, semangat ya anak-anak ya, semangat ya. Sebelum kita belajar, kita semangat dulu. Harus semangat dulu. Supaya semangat gimana ya?
supaya kita belajarnya lebih enjoy, lebih menyenangkan. Terlebih dahulu kita akan tepuk semangat dulu, ya. Tepuk semangat. Ada apa tepuk semangat? Oke, silakan berdiri dulu ya. Berdiri. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, pintar. Silakan duduk kembali. Semangat ya. Oke. Pertama Bapak akan ke anak kelas 1 dulu ya. Ke anak kelas 1 dulu. Kalian yang sering kalian lakukan setiap hari kalau di rumah apa saja? Oke, kita lihat di sini gambar di sini ya. Di sini kegiatan sehari-hari. Kira-kira kalau kalian lihat di gambar ini lagi apa ya? Ini lagi baca buku di meja, ya. Ini ada lampunya. Kira-kira ini kegiatan siang hari atau malam hari? Malam hari. Kalau ini kegiatan tidur, bisa malam hari, bisa siang hari sebenarnya sih kan. Kemudian dibaca juga pada bisa siang hari atau pada malam hari. Banyak hal-hal yang perlu kalian yang biasa sering kalian lakukan kalau ketika di rumah, ya. Nanti silakan kalian buka di dalam bukunya pada halaman di sini. Pada halaman 42 kegiatan siang hari subtema 2 ya. Kita belajar pada tema 3 di subtema 2 kegiatan sehari-hari. Silakan kalian baca dulu. Silakan untuk anak kelas 1 kalian baca dulu. Kebetulan di sini Bapak sudah menyiapkan di situ seperti yang ada di buku. Ada teks tentang sikap tertib di rumah. Silakan kalian baca nanti setelah kalian baca, kalian kira-kira apa saja yang biasa kalian lakukan di rumah, ya? Yang biasa kalian lakukan, hal-hal positif yang sering kalian kerjakan. Apakah sama dengan teks itu atau tidak? Silakan dibaca dulu ya. Nanti setelah dibaca kita akan diskusikan bersama, akan pelajari bersama. Oke. Kemudian untuk anak kelas 2, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak kalian di sini akan mempelajari tentang menyebutkan dan membandingkan dan mengurutkan nilai mata uang. Tahu kalian uang? Coba mau tanya. Sekarang ada yang bawa uang nggak? Kelas 2 bawa uang nggak? Bawa uang. Coba Bapak mau tanya. Nah, Asep, kamu bawa uangnya berapa? Oh, 1.000. Masa 1.000 yang benar. Oh, karena uangnya tadi dijajankan ya 5.000, cuma sisanya cuma 1.000-an bagi ya, nggak apa-apa. Kemudian kamu masih uangnya di situ butuh berapa? 5.000. Kamu Nina berapa? 10.000. Hebat. Pasti kalian beragam. Dari rumah itu kalian pasti beragam. Dari orang tua itu ada yang dikasih 1.000, ada yang dikasih 5.000, ada yang 10.000, ada yang 2.000 mungkin. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan gambar ini kan? Dengan gambar yang ada di sini. Ini coba lihat kalian ini. Uang berapa ini? Ini koin ya, koin 100 rupiah, 200, ada 500, ada 1.000. Kemudian di sini uang kertasnya berapa? 1.000. Ini 2.000. Kemudian 5.000. Pintar. Ini berapa? 10. Ini berapa? 2.000. Yang ini punya ini. Punya nggak kalian? Pasti ya jarang ya. Orang tua nggak mesti kan 50.000 ini 100.000. Bukan pinter-pinter ya, Bapak ya. Semuanya pasti mengenal, walaupun kalian usianya masih kecil. Pasti yang namanya uang sudah pada pinter. Kenapa? Karena suka jajan. Betul sekali. Sekarang silahkan kalian buka ya di dalam bukunya, nanti Bapak lihat dulu. Lalu tentang uang ya, untuk kelas 2. Untuk kelas 2 tentang uang. Di sini kalian, oke, kalian tinggal lihat di halaman
kalian akan membahas kan nanti silakan lihat di halaman 22 ya, tentang mengenal pecahan nilai uang. Silakan. Silakan kalian baca. Kalian baca di situ ada beberapa bentuk uang, kemudian ditulisnya nilainya seperti apa. Silakan. Kemudian dalam bentuk angkanya pun kalian di situ ada ya. Jadi mengenal pecahan nilai uang. Ada uang 1.000, 10.000, 2.000, 5.000 ya. Silakan dilihat di dalam bukunya. Oke. Silakan nanti kalian pelajari dulu. Lihat-lihat dulu, kemudian nanti kalian bandingkan kira-kira mana uang yang lebih besar, mana uang yang lebih kecil, mana uang koin, mana uang lembaran ya. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Oke, silakan dipelajari. Kemudian gimana untuk kelas 1? Kelas 1 sudah dibacanya di sini. Ya, kita baca ya bareng-bareng di sini. Jika tertib di rumah usai sekolah, Edo langsung pulang ke rumah. Nah, kemudian Edo meletakkan tasnya dengan rapi. Dia juga meletakkan sepatu pada tempatnya. Edo selalu mengikuti aturan di rumah. Edo anak yang tertib di rumah. Apakah kamu juga selalu bersikap tertib di rumah? Tentukan mana gambar yang menunjukkan sifat tertib di rumah. Oke, kira-kira kalian kalau di rumah suka tertib nggak? Suka tertib? Oh iya. Contohnya kegiatan di rumah apa ya? Oke, tertib di rumah. Ya, makan harus tertib, minum juga harus tertib, belajar juga harus tertib, tertib juga harus tertib. Artinya apa? Ketika kita di rumah melakukan kegiatan, jangan sampai terfokus pada satu kegiatan saja. Misalkan bermain terus sampai lupa makan, sampai lupa sholat. Nah, jadi kita harus tahu waktu, ya. Ketika kita melakukan sebuah kegiatan di rumah, lakukan hal-hal yang positif dan harus tahu waktu. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang perlu kalian kerjakan. Coba yang kalian ketahui, yang sering kalian lakukan di rumah setiap hari apa saja dari pagi. Pertama bangun tidur, ya pagi bangun tidur. Habis bangun tidur apa? Pergi ke air, mandi, kemudian sholat, kemudian makan pagi, ganti baju, siap-siap berangkat ke sekolah. Kemudian apa lagi? Berangkat ke sekolah untuk belajar. Sepulangnya dari sekolah pun kalian harus melakukan kegiatan-kegiatan yang tertib, kegiatan-kegiatan yang senantiasa mencerminkan perilaku anak yang soleh, ya. Jangan sampai pulang dari sekolah seenaknya, sampai orang tua mencari kemana sini kemana juga, itu kurang baik. Misalkan kalau di rumah juga bantulah orang tua sebisa mungkin. Bahkan saya masih kecil, masih kecil pun tidak ada masalah. Justru sejak kecil kita harus membiasakan hidup baik, ya, membiasakan hidup tertib, membiasakan hidup tahu aturan, ya. Sehingga jangan sampai orang tua kita gara-gara sikap kita yang kurang baik, orang tua kita sering marah sama kita, sering benci sama kita, akibat kitanya yang tidak bisa diatur. Maka di rumah, kalau di rumah itu bikin sebuah jadwal. Oh, jam segini kita harus ngapain, harus melakukan apa, sehingga tertib. Jangan sampai pembelajaran ketinggalan gara-gara kita sering main. Kalau sudah terjadwalkan, insya Allah kita itu akan selalu di situ. Pagi-pagi, dari mulai berangkat sekolah, kemudian belajar ke sekolah, pulang ke sekolah, waktunya sholat tidak ketinggalan, waktunya makan, waktunya berangkat ngaji, sampai malam waktunya belajar, waktunya mengerjakan PR, waktunya tidur, itu ditata dengan sebaik mungkin, ya, supaya kita terbiasa dan sejak ini sehingga dewasa. Jangan sampai orang tua kita merasa jengkel dengan sikap kita. Yakin kalau misalkan kalian biar bisa bersikap yang baik, bisa bersikap yang teratur, orang tua kita akan sayang.
Lagi dengan kegiatan siang hari yang biasa sering kalian kerjakan di rumah. Berarti pada siang hari. Sama halnya dengan di sini kan bisa tidur. Ini mungkin bisa dilakukan pada malam hari tidur ya. Kalau ini pada siang hari bisa saja belajar, malam hari juga nggak bisa. Cuma ini hanya beberapa gambar saja. Mungkin kalian nanti Bapak di sini ada sebuah tugas untuk kalian. Ya, ada tugas lembar kerja nih, lembar kerja peserta didik untuk kalian. Kemudian nanti silakan tentukan mana gambar yang menunjukkan sikap tertib di rumah. Silakan kalian bagi kelompok ya, kelompok ya. Bapak ini ada tugas untuk kalian. Silakan kerjakan. Menurut kalian mana ini yang paling pas? Jadi tentukan mana gambar yang menunjukkan sikap tertib di rumah. Beri tanda centang untuk kegiatan yang sesuai aturan tertib di rumah, atau tanda silang untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan kolom yang disediakan. Silakan nih kerjakan. Kelompoknya yang sudah tadi ya, ada kan di jadwal pembagian tugas kelompok biasa dibikin 4 kelompok. Silakan dikerjakan dulu ya, nanti Bapak periksa. Oke. Kemudian ini untuk kelas 2, bagaimana? Sudah dilihat? Ini pekerjaannya di bukunya sudah dilihat, sudah paham, bisa ya menulis, membedakan bagaimana menulis angka 2000, bagaimana menulis angka 5000, kemudian menulis dengan angkanya, kemudian menulis dengan tulisannya atau dengan hurufnya. Ya, kalian sudah paham, pasti uang di rumah pada punya ya, apalagi sekarang sudah dilihat nih. Nih kita ulang lagi, ini poin berapa nih? Oke, kita samakan 100 ya, 100 rupiah ada di buku juga. Bagaimana nulisnya 100 rupiah? Ini 200 rupiah, 500 rupiah, ini 1000. Ini adalah uang koin ya, uang koin yang sering kalian ada di saku. Nah ini kemudian uang lembar atau uang kertas yang sering kalian bawa nih, kira-kira coba yang sering kalian bawa ke sekolahnya mana? Yang biasa sering bawa? Oh ini 5.000 ya, mungkin pada umumnya ya 5.000. Udah kualitasnya gak usah banyak-banyak. Kecuali kalau bawa uang juga, tabungkan sebagian, belajar menghemat dari kecil supaya lebih terbiasa tidak boros. Ini 1.000, 2.000, 5.000, ini 10.000, ini 20.000, 50.000 sampai 100.000. Seperti ada yang di buku ya, sudah kalian lihat ya. Sudah kalian lihat di buku ada di halaman 22. Nih, ada uang dengan angkanya dengan tulisan hurufnya. Sekarang setelah kalian paham itu, Bapak juga di sini ada tugas nih. Untuk kalian ada lembar kerja untuk kalian. Sama ini juga kerjakan kelompok. Kerjakan kelompok nanti Bapak hasilnya akan periksa ya. Nih, di sini yang tugas kalian itu bandingkan pecahan mata uang. Bandingkan pecahan mata uang, kemudian urutkan dari nilai yang terkecilnya. Dari nilai yang terkecil ya. Ini kan di sini acak ya. Di sini acak. Nomornya dari nomor 1 ini beracak berbeda-beda ya. Kalian urutkan. Setelah diurutkan nanti kalian bandingkan. Bandingkan mana satu lagi ada ini. Kita lupa lagi. Aduh ya. Nih ada 2 ya. Untuk kelas 2 nya ada 2. Pertama kalian urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar karena di sini acak. Kemudian yang kedua nanti kalian membandingkan pecahan uang. Ada yang menurut kalian nilainya mana? Tinggal menulis, di sini ada keterangannya lebih besar sama lebih kecil. Ya, silakan dikerjakan ya. Oke, Bapak kasih waktu 15 menit. Nanti dikumpulkan. Oke, gimana anak-anak kelas 1 sudah selesai? Oke, silakan ya.
Oke. Ada ya? Ada. Oke. Kelas 1 sudah ya. Membuat kerjanya. Oke. Periksa ya. Oke. Coba silakan siapa yang akan mengungkapkan ke depan. Dari sini saja. Siapa apa saja kegiatan yang biasa sering kalian lakukan di rumah? Oke. Mandi pagi-pagi. Oke. Apa lagi? Makan. Minum bisa. Membantu orang tua. Mengepel rumah. Mencuci piring. Oh, itu untuk tugas kayak yang barusan. Jadi sekali lagi kita biasakan hidup harus teratur. Harus kegiatan-kegiatan kita harus benar-benar teratur di rumah. Jangan dibiasakan hidup tanpa ada aturan. Hidup ini harus dengan aturan. Karena kalau tidak dengan aturan, biasanya hidupnya kan semaunya kan. Ya. Karena hidup ini kalau mau baik maka harus dengan aturan-aturan yang baik. Dengan kedisiplinan yang kuat, kedisiplinan yang hebat harus selalu dijaga, harus selalu diperhatikan. Jangan sampai kewajiban-kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua itu harus dipatuhi. Kewajiban kita kepada Tuhan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti sholat yang di waktu itu harus senantiasa terjadwalkan, harus senantiasa selalu dikerjakan. Jangan sampai kita main. Salah ya. Main tanpa ada belajar, tanpa ada beribadah, itu salah. Tapi kita harus hidup benar-benar teratur, terjadwalkan, sehingga hidup kita tidak akan salah nantinya. Sehingga sampai dewasa pun akan terbiasa dengan hal-hal yang baik. Baik, ini tugas kalian yang barusan dikerjakan dengan kelompok sangat luar biasa. Kemudian Bapak nanti akan memberikan evaluasi juga ya kalian. Ini hebat. Nanti pun Bapak akan memberikan sebuah menuliskan tugas untuk kalian nanti di luar ya. Tugas evaluasinya untuk kalian kalau berdua sama-sama ya. Silakan sambil dibuka di bukunya itu ya. Oke. Silakan dilihat di halaman 42 ya. Halaman 42 untuk kelas 1. Nih. Silakan dilihat dulu, dibaca dulu. Oke. Oke ya. Dan untuk kelas 2-nya sudah tugasnya? Sudah. Kumpulkan ya. Kita kumpulkan. Oke. Udah ya. Hebat. Oke, saya akan cek nanti tugas kalian. Oh, hebat, pinter ya kalau berbicara uang ya. Oke, kita cek saja. Kira-kira dari mana dulu? Yang paling kecil. Jelas kan? Ini dari paling 1 sama kan seperti di sini. Kita urutkan dari nomor 1 berarti ini nomor mana? Ini, nomor 3, 4. Ini sama enggak? Sama itu ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, programnya hebat. Oke, kemudian gambar keduanya nih. Gambarnya ini yang membandingkan. Oke. Angka 1000 kalau dengan angka 200 lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Kemudian angka 1000 dengan angka 2000 lebih kecil angka 1000 ya. Kalau 5000 dengan 1000 nih lebih besar. Kalau 2000 dengan 5000 lebih kecil. Oke, pintar-pintar ya. Alhamdulillah sudah paham semuanya. Oke. Gitu.
ingin evaluasinya, nanti Bapak kumpulkan untuk memeriksa. Untuk kelas 1 juga sama ya. Nih, ada tugas. Cukup jaga saja ya. Kerjakan. Oke. Oke, sudah diisi ya. Gampang-gampang sih sebenarnya. Tinggal kalau kelas ini sama dengan tugas yang kelompok tadi, membandingkan pecahan kemudian menulisnya. Ini ada beberapa angka di sini, ada beberapa gambar dikerjakan. Oke, sudah ya. Oke, Bapak kumpulkan. Ini untuk kelas 2 sudah dikumpulkan untuk evaluasinya. Kelas 1 juga sama sudah dikumpulkan. Oke. Oke, ini Bapak rasa untuk pertemuan kali ini untuk kelas 1 sekali lagi Bapak ingatkan bahwa kalian ketika di rumah haruslah hidup dengan penuh aturan. Artinya biasakan kerjakan hal-hal yang positif sesuai dengan aturan. Kemudian dijadwalkan. Jangan sampai banyak kegiatan-kegiatan yang mubazir seperti banyak bermain lupa untuk belajar, banyak bermain lupa untuk beribadah, untuk sholat. Jangan sampai ya. Tetapi harus seimbang antara main dengan belajar dengan beribadah, itu harus seimbang. Kemudian di rumah dibiasakan dibikin sebuah jadwal. Oke, tugasnya untuk minggu depan untuk nanti besok ya, besok lusa boleh kita lanjutkan lagi materi ini. Untuk besok untuk PR-nya ya Bapak akan beri saja, tapi PR-nya untuk minggu depan karena Bapak ingin tahu kalian nanti bikin di rumah jadwal kegiatan yang biasa kalian lakukan selama 1 minggu ke depan dari hari besok. Oke, nanti dikumpulkan ya. Jadi bikin jadwal hari ini tugasnya kegiatannya seperti apa kalian. Misalkan pagi-pagi ngapain gitu kan. Nanti minggu depan dikumpulkan ya. Kemudian untuk kelas 2 materinya sudah paham semua, alhamdulillah. Ini ketahuan. Nanti kalian di rumah silahkan yang ada di buku ya, karena bukunya Bapak sempat kasih ke kalian semua. Di sini ada tugas untuk di rumah, sama membandingkan sama menulis. Silakan yang ada di halaman 25. Nanti kalian kerjakan PR. Minggu depan pun Bapak akan periksa lagi kerjaannya ya. Mudah-mudahan kalian dengan pelajaran hari ini bisa dipahami, kemudian bisa ingat terus, jangan sampai lupa dari hal-hal yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Bapak kira pertemuan hari ini mungkin masih ada yang ditanyakan dulu nggak? Dah cukup, alhamdulillah. Bapak rasa pertemuan kita hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pulang, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu supaya kita pulang sampai rumah dalam keadaan sehat, selamat sampai tujuan. Untuk berdoa sekarang dipimpin oleh anak kelas 1 oleh Indra. Silakan. Mulai. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.